Pembangunan IKN Nusantara dikebut, 16.000 pekerja didatangkan, 22 tower rumah bagi 200.000 pekerja sudah disiapkan untuk dihuni. Assalamualaikum semuanya. Kabar pembangunan IKN Nusantara tahap awal terus dikebut. Sebanyak 16.000 pekerja didatangkan. Itu pun masih belum seberapa, karena setelah hunian siap ditempati pekerja, maka sebanyak 200.000 pekerja siap diturunkan untuk membangun IKN secara bersamaan. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Sebanyak 22 tower untuk rumah bagi para pekerja konstruksi IKN Nusantara sudah mulai terlihat. 22 tower ini untuk menjadi tempat hunian bagi 200.000 pekerja yang akan mulai membangun konstruksi atau gedung di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara. Di tahap awal tahun 2023, pembangunan jumlah pekerja yang akan didatangkan sebanyak 16.000 pekerja tenaga terampil maupun tenaga ahli. Pembangunan hunian pekerja konstruksi ini menjadi awal dimulainya proses pembangunan berbagai gedung termasuk Istana Presiden yang berbentuk Garuda. Kepala Urusan Teknis PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus 2 BP2P Kalimantan II, Ari Setiarso Nugroho mengatakan, 22 tower ini dibangun untuk menjadi tempat hunian bagi 16.000 pekerja konstruksi, karena rencana jumlah pekerja akan mencapai 200.000 orang. Setelah kedatangan Presiden Jokowi meninjau progres pembangunan IKN Nusantara beberapa waktu lalu, terpantau hingga Sabtu 5 November 2022, pekerjaan bangunan tower setinggi 4 tingkat yang direncanakan akan dihuni oleh pekerja tahap pertama yang berjumlah 16.000 itu sudah mencapai 50%. Tower hunian pekerja ini untuk mengantisipasi resiko kekumuhan baru di IKN Nusantara nantinya menjadi satu alasan utama hunian senilai kisaran 567 miliar itu dibangun, sehingga nanti tidak ada bedeng-bedeng yang biasanya terlihat kumuh. Oleh karena itu dibangunlah hunian pekerja yang berbentuk tower yang jumlahnya 22 unit ini. Pembangunan 22 tower pekerja ini dilaksanakan secara cepat. Targetnya 4 bulan selesai, sehingga akhir tahun nanti sudah siap untuk mempercepat proses pembangunan. Tower dibangun dengan metode modular dan menggunakan bahan baja ringan. Dari 22 tower tersebut dibagi menjadi hunian bagi tenaga kerja ahli dan tower tenaga kerja terampil. Untuk tenaga kerja ahli, bangunan towernya sendiri berdaya tampung 288 orang. Sementara untuk tenaga kerja terampil dibagi lagi menjadi tipe A dan tipe B. Untuk tipe A bisa dihuni hingga 6.912 orang. Kemudian tipe B kapasitasnya 9.408 orang. Masing-masing kamar seluas 5 x 5 meter. Untuk total daripada seluruh tenaga kerja konstruktif tahap pertama ini berjumlah 16.608 orang dan nantinya berlipat ganda hingga mencapai 200.000 orang. Sehingga untuk 22 tower tersebut akan menjadi model percontohan atau prototipe hunian bagi pekerja maupun tenaga pendukung oleh pelaku pembangunan. Adapun dari bangunan hunian ini bersifat non-permanen. Bangunan tersebut karakternya dapat dibongkar pasang, sehingga jika pembangunan IKN Nusantara nantinya sudah rampung, maka sisa material bisa dimanfaatkan kembali dan tidak meninggalkan banyak limbah.
Pembangunan hunian ini merupakan wujud daripada memanusiakan pekerja agar dapat bekerja secara fokus. Diharapkan cara memperlakukan pekerja ini menjadi contoh bagi badan usaha lain. Tempat pekerja diberi fasilitas yang memenuhi, ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti kesehatan, toko, dan lain sebagainya. Bersumber dari Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, sedikitnya ada 8 fasilitas dalam konsep pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN Nusantara. Berikut di antaranya: fasilitas akomodasi, fasilitas kesehatan, utilitas dasar, listrik, air, sanitasi, dan lain-lain, fasilitas perbelanjaan, fasilitas peribadatan, fasilitas transportasi, dan fasilitas pendukung. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Iwan Supriyanto, menjelaskan, tahap awal pembangunan jenis hunian didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak saat ini, yakni hunian pekerja konstruksi yang mana nantinya para pekerja tersebut akan mengerjakan proyek pembangunan IKN secara umum. Tahap awal yang harus disiapkan adalah hunian pekerja konstruksi, artinya menyiapkan fasilitas akomodasi atau barak pekerja yang lebih sehat dan lebih baik untuk para pekerja konstruksi yang akan memulai pekerjaan di tahap pertama untuk IKN ini. Adapun konsep hunian pekerja konstruksi yang digunakan adalah tipe barak, yang mana di dalam satu pintu akan menampung beberapa pekerja. Konstruksi bangunannya juga menggunakan teknologi yang cepat bangun atau knockdown. Walaupun hanya berupa bangunan semi permanen, tetapi memiliki ketahanan yang cukup panjang. Huniannya dipusatkan di satu tempat, kemudian para penyedia jasa yang akan bekerja nanti akan menyewa tower atau unit-unit sesuai kebutuhan. Dia berharap agar pembangunan hunian pekerja konstruksi bisa segera dirampungkan, sehingga mobilisasi awal pekerja dapat segera difasilitasi, dan semoga bisa jadi rekor muri juga menjadi pembangunan tercepat. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.